diesel 4 tak. Seperti inilah prosesnya. Di sini ada 4 langkah yang dilalui. Langkah pertama ada langkah hisap, di mana langkah hisap ini memanfaatkan gerakan piston dari titik mati atas ke titik mati bawah. Pada saat bersamaan ada tekanan udara yang rendah di ruang bakar, sehingga katup isap terbuka, kemudian membuat udara dari intake manifold masuk ke mesin. Kemudian ada langkah kompresi. Di langkah kompresi ini ketika piston bergerak dari titik mati bawah ke TMA atau titik mati atas. Pada langkah ini katup isap dan katup buang tertutup. Katup isap dan katup buang tertutup. Kemudian suhunya menjadi naik saat ke atas nih. Suhunya menjadi naik temperaturnya. Kemudian ada langkah pembakaran. Ini langkah pembakaran ini saat piston berada pada titik TMA, lalu tekanan udaranya tinggi, solar disemprotkan oleh injektor ke ruang mesin. Kemudian pada proses pembakaran ini menimbulkan gaya ekspansi yang menekan piston ke TMB, yang kemudian memutar crankshaft untuk meneruskan daya ke sistem penggerak. Namun pembakaran timbul sifatnya tidak beraturan, dalam artian bisa terjadi beberapa kali ledakan pembakaran saat piston turun ke TMB, sehingga ada getaran lebih banyak yang ditimbulkan. Kemudian langkah terakhir ada langkah pembuangan. Langkah pembuangan ini piston kembali bergerak ke atas dengan katup buang terbuka. Hasilnya ialah gas sisa pembakaran tadi keluar melalui katup buang dari exhaust atau knalpot. Kemudian siklus mengulang lagi, mulai dari langkah pertama lagi. Jadi mulai dari langkah pertama lagi, setelah melewati langkah pembuangan, dia mulai lagi dari langkah hisap, kemudian ke langkah kompresi. Kemudian untuk selanjutnya ada komponen sistem bahan bakar mesin diesel. Yang pertama ada namanya full tank atau tangki. Di tangki ini full tank ini fungsinya untuk sebagai penampung bahan bakar yang akan dipakai untuk mengoperasikan mesin diesel. Kemudian ada pompa penyalur. Pompa penyalur ini fungsinya untuk mengalirkan bahan bakar dengan cara memompa bahan bakar ke pompa injeksi. Ini kemudian ada fuel filter atau penyaring. Ini fungsinya untuk menyaring kotoran yang terdapat pada bahan bakar. Ada namanya governor sebagai pengatur jumlah injeksi atau semprotan bahan bakar yang sesuai dengan pembebanan motor. Ini ada nozzle untuk mengaburkan bahan bakar sehingga mudah tercampur dengan oksigen dan sekaligus memudahkan pembakaran dari silinder. Kemudian kita ke kelebihan dan kekurangan mesin diesel. Sama ada kelebihannya. Kelebihan pertama, tenaga dan torsi maksimum mudah dicapai pada putaran atau RPM rendah. Kemudian torsi puncak dari mesin lebih tinggi, mampu membawa beban berat dan lebih mampu ditanjakan, seperti kalau mesin diesel itu seperti yang ada di truk dan lain sebagainya, itu pemakaian mesin diesel. Kemudian relatif lebih irit dengan kapasitas mesin yang sama, lebih irit dari mesin bensin. Tidak terdapat pengapian sehingga lebih sedikit komponen yang perlu dicek atau diganti secara berkala. Kemudian kita masuk ke kekurangan mesin diesel atau kelemahannya. Akselerasi yang dihasilkan terasa lebih lambat dibandingkan dengan mesin bensin. Kemudian tenaga atau power maksimum lebih rendah, kebalikan dari torsi mesin, tenaganya lebih rendah.
tapi torsinya sangat besar kalau mesin diesel. Kemudian tidak cocok untuk dioperasikan pada RPM tinggi atau putaran mesin tinggi. Yang terakhir, getaran dan suara mesin terasa lebih kasar. Jadi kalau mesin diesel itu getaran yang dihasilkan itu lebih kasar, lebih terasa dibandingkan dengan mesin bensin. Terima kasih.